Gue memang berniat untuk nge-review CCTV baru gue, tapi ada aja dramanya. Contoh yang pertama ini ada penampakan 2 orang aneh bawa kursi kerja pakai motor. Ini bukan maling ya, ini tuh Iksan dan Aksa berusaha untuk bawa kursi kerja yang ada di studio ini untuk dibawa ke rumahnya Aksa, tapi pakai motor. Nah, yang kedua, ini adalah momen yang gue nggak akan bisa ceritain ini kalau gue nggak punya CCTV. Jadi, kemarin Melon anjing gue itu kabur dari rumah ini tanpa sepengetahuan kita. Gue sadar itu ketika CCTV gue tuh kirim notifikasi kalau ada orang di depan yang bulak-balik gitu loh. Pas gue liat, oh iya emang ada tukang roti di saat itu. Persis ada suara rotinya juga, kikuk kikuk kikuk. Pas gue liat, oh iya benar ada foto tukang roti. Gue scroll, kok ini ada orang pakai baju hitam bener-bener ngeliatin ke dalam rumah ini gitu loh. Dan gue lihat kondisi pagar itu agak kebuka sedikit. Gue panik dong. Tapi ada satu hal yang janggal, pas gue zoom ada anjing warna putih. Itu dia tuh. Jadi dia tuh sempat keluar dari rumah ini keliling-keliling komplek dan sebelum masuk ke ruangan yang ada di sini gitu. Gue ada CCTV-nya dan bener aja memang itu keluar gara-gara sebelumnya ada tukang paket itu cukup besar dimasukin ke dalam halaman di sini. Terus setelah tukang paketnya mau cabut, pagarnya itu nggak ditutup rapet gitu, nggak dislot sama dia. Atau gue juga lupa lah, gue nggak slot si pagarnya. Jadi ketiup angin pagarnya, akhirnya kebuka sedikit dan memang lagi main di luar. Terus dia mikir tuh keluar nggak ya, terus bolak-balik sempat dia udah keluar terus masuk lagi masuk lagi. Akhirnya dia putuskan untuk keluar explore, ketemu kucing dan dia kejar kucingnya sampai sekitar 20 menit baru si mas yang pakai baju hitam itu, thank you by the way, si mas itu gue nggak tahu siapa namanya, dia lagi main di depan main basket ya di lapangan dan dia nganterin Melon pulang. Ya ini kejadian yang menurut gue sih beruntung ya, gue udah pasang CCTV juga jadi bisa lihat. Kalau gue nggak pasang CCTV tuh gue nggak bisa tahu, bahkan sampai detik ini ya gue ngerasa Melon akan fine aja gitu. Sebenarnya gue memang udah pasang satu CCTV, tapi itu sebenarnya CCTV indoor yang gue arahin ke luar, ke outdoor. Gue taruhnya itu emang di dalam ruangan persis di belakangnya jendela. Minusnya ya secara posisi dia tuh ada di bawah, terus banyak blind spot juga kalau misalnya ada orang di luar rumah itu nggak kelihatan. Ya kelihatannya kalau misalnya orang udah mendekat ke pagar aja sih. Dan gue juga nggak nyalain notifikasi alert di situ. Nah, gue pasang 2 CCTV outdoor yang punya tipe yang beda. Pertimbangannya plus minus ya masing-masingnya ini. Secara fitur sebenarnya tipe yang bentuk panjang itu lebih proper gue rasanya, tapi masih perlu setup kabel dan itu agak PR ya. Kalau dua-duanya pakai yang kabel ini gue males aja gitu, colokan satunya itu jauh banget karena posisi udah agak di luar rumah ya. Makanya yang satu ini gue putusin pakai model yang baterai aja dan bisa di charge lewat solar guard teknologinya dia. Jujur gue puas banget setelah pasang CCTV ini karena nggak perlu teknisi untuk tarik kabel lagi, bikinin stop kontak baru. Gue bener-bener itu purely masang sendiri di luar dan gampang banget. Kalau yang satu lagi yang panjang ya gue tetap butuh teknisi untuk settingin si kabelnya sih ya. Setupnya kayak gini untuk CCTV gue yang pakai solar panel. Gue pasang di area yang kena sinar matahari paling lama dan pas banget tembok ini tuh hadapnya ke timur, sementara CCTV-nya gue pasang di bawah kanopi. Sebenarnya udah ada jaminan CCTV-nya itu aman dari cuaca ekstrim ya, bisa panas, hujan. Tapi ya kalau ada opsi untuk ditaruh di bawah kanopi sih gue lebih pilih di bawah kanopi aja ya. Enaknya CCTV ini juga ketika rumah kita mati lampu dia akan tetap bisa record karena ya ada baterai di dalamnya. Cuma kita nggak bisa live preview kalau wifi kita mati juga, kecuali ya wifi kalian emang ada baterainya juga, baterai cadangan, atau CCTV ini tuh ada tambahan kayak SIM card lagi. 2 CCTV yang gue punya ini dari Modena, tipenya itu CV2103 ITWA, ini yang color panel. Dan yang satu lagi yang panjang itu CV2101 ITWA. Satu lagi yang gue pakai di ruangan ini untuk yang indoor itu ada juga di pojok sana, yang tadi kalian lihat footage di awal ketika gue notice Melon keluar terus gue ngomong sama Isan. Nah itu gue juga pakai dari Modena, namanya CV1101 ITWA. Nah semua CCTV gue ini yang Modena connect ke satu aplikasi namanya Modena Seamless. Gue juga baru tahu kalau sekarang Modena itu udah mulai fokus ke IoT. Yang ada di top of mind gue soal Modena itu mereka punya kitchen appliances kayak kompor, terus kulkas, dispenser, dan lain-lain yang besar-besar gitu. Sekarang mereka udah mulai merambah ke teknologi yang lebih baru
baru lagi IoT dan mereka ngusung konsep yang seamless gitu lewat aplikasinya mereka ya. Dan sempat juga kemarin gue nyobain di rumah mock-up-nya mereka gitu, rumah demo ya, yang isinya tuh banyak barang-barang mereka yang support sama IoT. Dan akhirnya gue tertarik sama CCTV-nya mereka dan gue pasang di studio ini. Baru CCTV aja yang gue punya, kalau kedepannya gue punya barang-barang mereka yang lain support sama IoT dan support sama si Modena Seamless app-nya ini, gue rasa akan lebih asik aja sih kontrolnya, satu aplikasi dan gue udah bisa kontrol semua-muanya gitu. Ini gue coba kasih unjuk kualitas gambar dari 3 CCTV yang gue pakai punyanya Modena ini. Kalian bisa lihat dan bandingin juga sama CCTV gue yang lama. Ini hasilnya kalau di siang hari, ini kalau gelap, dan ini kalau gelap di mode infrared. Kualitasnya jelas banget ya, jernih, dan gue sih jujur nggak ada komplain. Ketiganya juga udah pakai lensa yang wide, jadi lebih luas gambar yang diambil. Semua yang gue pasang ini dapetin angle yang sesuai gue mau. Area jalan depan itu kelihatan dari ujung ke ujung pagar, terus halaman depan juga kelihatan semua-muanya, termasuk area pintu masuk juga ini kelihatan, tapi ya ada blind spot aja di bawah persis CCTV-nya. Begitu juga untuk ruang syuting, ini kelihatan jelas banget ya, dan sekarang juga ini lagi record, gue bisa ngambil footage dari situ. Ini sengaja gue monitoring sampai area dry box itu, tempat taruh kamera, terus sana juga agak potong sedikit, dan akses pintu masuk juga ini kelihatan jelas, jadi siapapun yang keluar masuk ruangan itu akan ke monitoring ya. Termasuk Iksan kalau misalnya lagi main Dota mulu, bisa nih ditegur pakai CCTV ini. Gak ada perbedaan signifikan secara kualitas gambar, gue ngerasanya secara fitur juga udah lengkap banget. Ketiganya bisa komunikasi 2 arah. Ini suara SCTV soal panel Modena. Jangan main Dota mulu, Mas. Ini nggak main Dota, Mas. Terus ada motion detection juga untuk kirim notif. Ada motion tracking juga. Ini CCTV-nya bisa ikutin pergerakan orang atau subjek atau objek yang bergerak. Bisa kita pilih juga cuma track orang doang, itu juga bisa ya. Terus ada siren-nya juga supaya orang yang jahat itu mau masuk agak panik nih ketika bunyi gitu. Yang jadi pembeda antara CCTV outdoor sama indoor ini selain ketahanannya, di outdoor itu juga dia punya tambahan lighting. Di aplikasi ini kita bisa setting otomatis ketika ada orang lewat, CCTV-nya itu akan nyalain lampu. Ini bisa kasih penerangan juga buat orang-orang yang lewat depan rumah, sekaligus juga jadi warning untuk orang yang memang punya niat jahat gitu. Ketika lampu tiba-tiba nyala, harusnya ya orang itu akan refleks ngelihat si lampunya. Ya mungkin dia akan jadi ada CCTV nih. Kita juga bisa set automationnya itu ada di jam berapa. Kalau gue tuh di malam hari 7 sampai 5 pagi. Ada tambahan sensor PIR juga ya kalau di yang solar panel itu untuk bantu motion tracking. Sensor PIR itu setahu gue akan ngebaca hawa panas atau suhu tubuh. Jadi dia tuh bisa lebih akurat untuk trackingnya. Setelah gue pakai 3 CCTV ini, gue nemuin favoritnya masing-masing di setiap CCTV. CCTV yang solar panel ini ya tentu gue paling suka karena solar panelnya dia ya. Teknologi solar guardnya ini jelas bikin gue tuh nggak perlu repot untuk setupnya yang tadi gue bilang. Baterai juga awet dan charge-nya juga cepet banget, tergantung dari intensitas cahaya matahari juga tentunya. So far gue perhatiin selama gue pakai ini paling rendah itu gue cek pagi-pagi baterai ada di 69%, itu jam 7 pagi, terus sekitar jam 8.20 itu udah naik lagi ke 85%, dan ada notifikasi kalau dia tuh baterai sudah full. So far ini awet-awet aja, gue belum pernah sampai mati, ditambah juga sekarang memang lagi trik-triknya terus ya matahari belakangan ini di akhir Juli, belum ada hujan yang awet gitu seharian, jadi nggak mendung-mendung. Tentu itu akan ngaruh ke pengisian baterainya dia. Dan catatan juga, gue sih nggak aktifin yang fitur motion trackingnya dia walaupun dia udah ada PIR sensornya itu. Ya karena biar lebih awet baterainya, gue justru aktifin yang motion track itu di CCTV yang panjang itu, yang 2101. Menurut gue ini adalah fitur unggulannya dari si 2101 karena trackingnya ini akurat banget, mantep banget. Dan yang gue suka juga, bahkan gue ada tes untuk jalan ke bawah CCTV-nya dia yang itu adalah area blind spotnya. Terus gue coba melipir ke sebelah kirinya dia yang tadinya itu nggak kelihatan, tiba-tiba dia bisa nge-track ada gue di situ dan dia langsung otomatis ngikutin gue, pergerakan gue di sana. Jadi keren sih untuk trackingnya dia ya. Dan yang gue salutnya lagi, setelah dia selesai tracking, dia itu akan balik ke posisi semula yang udah kita setting secara presisi. Jadi ini tuh bantu kita juga, nggak perlu setting-setting angle-nya dia lagi. Soalnya gue pernah ngalamin CCTV gue sebelumnya yang punya fitur motion track, dia tuh nggak seakurat si Modena 2101 ini. Setelah CCTV gue yang lama itu selesai tracking, ya dia bisa kemana-mana tuh posisinya, nggak balik ke posisi semula. Yang bikin ketika gue pengen akses, tiba-tiba nggak kerekam aja momennya. Dan gue tuh nggak tahu kalau itu nge-track sesuatu dan nggak balik ke posisi semula itu. Nah itu bahaya menurut gue. Nah untuk yang CCTV indoor ini, sebenarnya gue suka dari
dia punya kualitas gambarnya sih ya, ini setara dengan 2 di depan, dan kualitas gambarnya dia untuk sebuah CCTV indoor ini oke banget. Ada 2 mode rekaman, yang pertama itu by event, dan kedua itu dia bisa record full continuous record ya. 3 CCTV ini masing-masing gua pasangin memori 64 GB. Gua pasangnya udah sekitar 4 hari. Kalau untuk yang continuous recording itu sekarang udah kepake 36 GB 4 hari. Jadi asumsi gue mungkin recordnya bisa sampai 6 atau 7 hari. Nanti setelah itu dia akan hapus yang paling lama. Tapi kalau yang event ini 4 hari tuh masih kepake cuma 1,3 GB doang. Jadi lebih awet banget memang kalau event. Secara aplikasi gue nggak ada kendala, dari awal pairing ini aman banget. Tinggal ikutin aja step by stepnya, langsung connect seamless, promnya juga jelas, scan barcode-nya juga ini cepet banget, support ke Google Home App juga, Alexa dan lain-lain. Cuman karena gue pakai Google Home App ya gue connect ke Google Home App. Di Google Home App juga kita nggak bisa akses secara detail kayak di Modena app-nya. Terus yang gue suka di aplikasinya, kita juga bisa pilih multi video preview. Ini kepake banget kalau kita punya lebih dari satu CCTV 4, 9, 16 itu kita bisa langsung monitoring bareng-bareng. Itu aja sih ya soal app yang gue bisa bahas. Gue akan bisa ceritain experience aplikasinya dia secara full ketika gue emang udah ada beberapa device lain yang support sama si app ini juga sih. By the way, kalian juga bisa cobain barang-barang yang Modena sebelum kalian beli yang support sama si aplikasi ini. Jadi kalian tinggal download aja aplikasinya. Di situ ada virtual trial center ya, kalian bisa coba-cobain untuk fitur-fiturnya. Itu aja sih ya cerita gue punya CCTV yang jujur proper secara posisi, secara fungsi. Ketiganya ini saling mendukung ya, terutama yang 2 di depan sih. Gue ngerasa lebih tenang aja sih kalau mau tinggalin studio gitu ya. Gue bisa monitoring secara real time juga. Gue taruh semua linknya di description box. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.